Nih, jadi tempat sewa pickupnya di sini. Ya, sewanya di sini. Kita nyewa. Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali ya, masih di tanggal 1 Mei 2024. Tepatnya hari ini adalah hari buruh. Dan saya hari libur, pelayanan tetap tidak pernah libur. Karena hamba Tuhan tidak akan pernah libur. Tidak ada bisa cuti ya. Sekalipun saya libur, tetap melayani, tetap mendoakan, tetap melayani konseling. Dan saat ini ada apa sih di belakang saya ini? Ada barang-barang, perabotan-perabotan. Ini bukan pindahan ya teman-teman ya. Saya bukan mau pindahan. Nah, aduh, capek banget saya habis ngangkatin perabotan-perabotan itu tadi di atas pickup. Nah, apa yang saya lakukan saat ini? Saya itu sedang melayani satu jiwa, di mana jiwa ini saya bimbing untuk mengenal Tuhan Yesus. Dan pada beberapa bulan yang lalu dia mau membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian lewat telepon saya bimbing untuk mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, terus setelah dia mau mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, saya terus membimbingnya untuk berdoa, membaca Alkitab, dan memperdalam pengenalan akan Yesus Kristus. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian saya menyarankan dia untuk dibaptis. Dan puji nama Tuhan, setelah kebimbangan, setelah melewati kebimbangan hati, karena tidak mudah ya untuk mengambil keputusan, berpindah keyakinan dari gelap menuju terang, dari yang tidak mengenal Tuhan Yesus menjadi percaya Tuhan Yesus. Tetapi saya dengan bantuan Roh Kudus, saya itu dipakai Tuhan untuk terus mengenalkan Yesus kepadanya. Akhirnya dia mau dibaptis ya, dan dia beribadah. Dia pertama sembunyi-sembunyi beribadah, kemudian lama-lama dia berani untuk beribadah. Nah, kemudian sekarang saya udah di dalam pickup. Nah, terus teman-teman pasti tanya apa hubungannya dengan barang-barang dan pickup. Nah, saya pikir sudah ada yang menebak ya, karena seorang murtadin pasti memiliki tantangan seperti saya dulu, yaitu penolakan, pengusiran, ya, dan pencaci makian dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, tentunya tidak boleh hanya berhenti di pembaptisan aja. Tetapi saya harus membina dan membimbing dia untuk terus membawa dirinya dan anaknya. Jadi si murtadin ini memiliki satu anak kecil ya, dan dia langsung ditolak oleh suaminya, oleh ibu dan bapaknya ya. Kemudian dia harus diusir dari rumah, sehingga dia yang merupakan single parent, saya sama juga single parent. Meskipun saya juga nggak punya rumah, saya nggak bisa mengajak dia ke tempat saya karena saya bingung juga ya. Saya sendiri juga belum punya rumah. Ya udah, akhirnya dia kos ya. Ketika dia kos, uangnya itu hanya cukup untuk kos dan daycare anaknya, karena anaknya udah nggak bisa lagi diasuh oleh ibunya karena ibunya udah nggak mau sama dia karena dia menjadi orang Kristen. Akhirnya dia bilang sama saya, "Kak, saya gimana saya gitu." Akhirnya gimana ya, maksudnya itu kalau kita menginjil orang jangan dilepasin ya teman-teman, tapi kita harus bertanggung jawab atas kehidupannya. Memang Tuhan yang bertanggung jawab, memang Tuhan yang memelihara. Tetapi Tuhan memakai kita sebagai hamba-hamba Tuhan itu untuk membimbing mereka, membina dan memperhatikan kehidupan mereka. Masa mereka dibiarin aja? Nah loh, terus kemudian saya bingung kan ya, gimana saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya perabotan-perabotan yang tadi saya tunjukin itu adalah perabotan-perabotan milik saya, di mana saya akan berikan sama dia. Saya bukan kelebihan, saya tidak kelebihan. Saya sendiri hidup, gaji saya sebenarnya hanya cukup untuk membayar sekolah, membayar momongannya anak
Lydia anak yang saya adopsi itu ya. Jadi gaji saya sendiri itu sebenarnya nggak cukup untuk makan sehari-hari saya dan anak-anak saya. Tapi saya percaya bahwa saat ini Tuhan memelihara saya dan memberkati saya, sehingga saya juga harus memperhatikan kehidupan orang lain, apalagi kehidupan para murtadin. Nah, akhirnya perabotan-perabotan ini ya yang nggak bagus ya, karena itu milik saya yang saya punya. Nah, kemudian pickup ini dari mana? Saya sewa sama supir-supirnya. Nggak mungkin kan saya nyetir pickup sendiri, jangan kasih nyetir pickup, saya aja bisa nyetir mobil ya. Jadi saya habis ngebersihin dan mencari apa yang bisa saya beri sama dia. Tadi ada kasur ya, terus ada lemari kotak, lemari plastik, ada bantal, terus ada kipas angin, yang semuanya tuh sebenarnya milik saya yang ya saya bagi lah gitu. Akhirnya terus ini saya mau kemana? Saya mau ke Pertamina untuk jual LPG. Saya punya 2 tabung yang akan saya jual untuk membayar pickupnya, untuk beli bensinnya ya, gitu teman-teman. Tapi saya bersuka cita kok ya. Kenapa saya bersuka cita? Karena barang-barang yang saya punya ini tuh nggak ada apa-apanya harganya. Saya sendiri orang nggak punya ya, saya sendiri orang yang nggak memiliki apapun. Jadi yang saya beri itu juga nggak bagus, tapi itu masih berfungsi lah. Ada Magicom juga ya, sebenarnya masih kurang kompor kayak gitu sih, tapi semoga lah saya nanti diberkati untuk memberkati dia. Nah, kenapa saya bersuka cita meskipun saya capek, lelah, angkat-angkat sendiri, terus saya harus sewa pickup ya beserta dengan bapak supirnya. Tetapi saya bersuka cita karena apa? Karena satu jiwa itu mahal. Kenapa kok mahal? Karena kita orang percaya itu ditebus atau dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus, oleh darah anak domba. Jadi emas, perak, dan permata itu ada tokonya, bisa dibeli kalau punya uang. Rumah, mobil, beserta semua barang-barang itu ada tokonya. Tapi darah Yesus itu nggak ada tokonya ya. Darah Yesus itu dicurahkan bagi orang-orang yang diberi anugerah keselamatan darinya. Dan saya sedang melayani Tuhan untuk melayani satu jiwa yang berharga di mata Tuhan. Nah, apakah pelayanan saya hanya pada orang ini? Tidak. Ada beberapa murtadin, ada beberapa orang yang dulunya Kristen, kemudian dia dengan perjalanannya itu kemudian meninggalkan Tuhan, kemudian dia kembali kepada Tuhan Yesus lagi, dia juga perlu harus dilayani. Nah, saya rasa itulah panggilan saya di dalam hidup ini, itulah tujuan Tuhan untuk menciptakan saya, yaitu untuk mengenalkan Tuhan Yesus. Sekalipun saya kekurangan, ketika Tuhan Yesus bilang berkati, saya akan berkati di dalam kekurangan saya itu. Karena saya percaya bahwa saya juga diberkati, saya adalah pelayan, dan Tuhan saya adalah Yesus Kristus. Tuhan saya adalah Tuhan semesta alam. Dia tidak akan mungkin membiarkan saya juga meminta-minta. Nah, saya bersuka cita sekalipun saya juga dalam kekurangan. Saya bersuka cita sekalipun saya juga ada di dalam kesusahan. Karena yang paling indah adalah melayani Tuhan dan melayani sesama. Oke? Nah, ini dia barang-barang, bantal, box, kasur, kipas. Nih, ya yang saya miliki nih. Nah tuh LPG-nya saya jual untuk beli bensin sama bayar pickup. Oke, kita lanjut ke rumah kos-kosannya dia. Nih kos-kosannya dia. Di atas kos-kosannya dia. Kita angkut ke atas barang-barangnya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Mau bersyukur, bersuka cita karena ada jiwa baru yang sudah memutuskan untuk mengikut Engkau. Sebab terjadi ya Tuhan. Lalu berdoa Tuhan untuk saudariku ini ya Tuhan, kiranya berkat tercurah atas hidupnya, kekuatan Engkau berikan kepada hatinya, dan ketenangan Tuhan Engkau lingkupi sepanjang tubuhnya, jiwanya, dan rohnya.